Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, Wei. Oke. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sintesa trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Gila nge-lag ya, we? Oke, maaf ya sebelum jaringan. Jaringan ya. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Sebelumnya di sini saya terdiri dari 5 anggota. Saya Afdil sebagai moderator. Langsung saja, poin pertama yaitu pengertian lipid akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lipid ini adalah sekelompok molekul yang beragam. Semuanya tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Lipid ini adalah ester asam lemak. Biasanya zat ini tersebut ini tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarutan lemak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenab. Kepada Jenab saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur lipid. Jadi, lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang meliputi asam lemak, aterol, vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, K, dan lain-lain. Pada jaringan adiposa sel lemak mengeluarkan hormon leptin dan restin yang berperan dalam sistem kekebalan, hormon sitokina yang berperan dalam komunikasi antar sel. Kemudian next. Jadi adapun karakteristik lipid yang pertama tidak larut dalam air, yang kedua secara kimia penyusun utamanya adalah asam lemak, kemudian lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia. Yang keempat pada suhu kamar, lemak hewan, zat padat, lemak tumbuhan, zat cair. Yang kelima adalah lemak titik lebur tinggi, asam lemak jenuh, lemak titik lebur rendah, asam lemak tak jenuh. Yang keenam, lemak mengandung asam lemak rantai pendek atau larut dalam air. Lemak mengandung asam lemak rantai panjang, tidak larut dalam air. Yang terakhir adalah semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Jenab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Harisa. Kepada Saudari Harisa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakter fisik lipid. Nah, adapun beberapa karakter fisik lipid. Yang pertama itu, pada suhu kamar, lemak hewan itu berupa zat padat. Namun, pada lemak tumbuhan berupa zat cair. Nah, yang kedua, lemak titik lebur tinggi berupa asam lemak jenuh. Namun, lemak titik lebur rendah berupa asam lemak tak jenuh. Nah, yang ketiga, lemak mengandung asam lemak rantai pendek itu larut dalam air. Namun, lemak mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Nah, yang keempat, semua lemak larut dalam kloroform dan benzen. 5. Pada suhu kamar, jika berbentuk cair, cenderung disebut dengan minyak. Namun, jika berbentuk padat, disebut dengan lemak.
Selanjutnya itu adalah karakteristik kimia lipid. Nah, yang pertama itu adalah penyabunan atau saponififikasi. Dan yang kedua adalah pembentukan membran, misel, dan emulsi. Yang ketiga adalah halogenasi. Keempat, hidrogenasi. 5, ransit atau tengik. 6, angka keasaman. Dan yang ketujuh adalah alkalodin. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi lipid. Yang pertama, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, lemak mempunyai fungsi selular dan komponen struktural pada membran sel. Dan yang ketiga adalah menopang fungsi senyawa organik sebagai pengantar sinyal. Yang keempat, menjadi suspens bagi vitamin A, D, E, dan K. Dan yang kelima adalah berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, dari selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Seli. Kepada Seli saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lipid, yang dimana pada poin pertama yaitu asam lemak, yang merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Nah, terdiri menjadi 2 poin, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang kedua yaitu gliserida. Nah, terdiri dari gliserida netral dan fosfogliserida. Dan yang ketiga adalah non-gliserida. Nah, yang terdiri dari gligolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Selanjutnya, yang keempat yaitu lipid kompleks. Terdiri dari beberapa poin, protein, glikolipid, dan yang kelima ialah derivat lipid yang terdiri dari lemak dan minyak, dan terpen. Dan yang keenam adalah metabolisme lipid atau merupakan metabolisme asam lemak yang merupakan katabolisme asam lemak dan anabolisme asam lemak. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Maaf sebelumnya karena pada moderator kami terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang integrasi ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Amalia. Kepada Saudari Amalia kami persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan moderator. Di sini saya akan membacakan tentang integrasi ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah padamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di sini maknanya dari ayat yang saya jelaskan tadi bahwa oleh kamu, wahai orang-orang yang beriman, dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu berupa bahan makanan yang berasal dari darat maupun dari laut, baik protein nabati maupun protein hewani, sebagai rezeki yang halal dan baik untuk aktivitas kamu dalam hidup dan kehidupan ini. Dan bertawakallah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya yang kepadanya kamu beriman dengan ikhlas dan istiqomah.
Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator dan teman-teman. Terima kasih kepada Saudari Nur Amalia. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan maaf jika ada salah dalam penyampaian. Nah, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.